Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agnes Aima Harindia Gayatri, NIM 20201037031128. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas jaringan komputer yang selanjutnya, yaitu konfigurasi HSRP. Sebelum itu, apa sih yang dimaksud HSRP? HSRP itu adalah Hot Standby Router Protocol, di mana protokol ini tuh merupakan protokol standar Cisco yang menetapkan sebuah router yang secara otomatis mengambil alih jika router yang lain gagal. Contohnya, misal R1 tuh tidak terkonfigurasi dengan baik atau jaringannya tuh hilang atau apa gitu, ada masalah. Nah, R3 itu akan membackup gitu. Begitu juga sebaliknya gitu. Kemudian kita lanjut ke part 1. Pada step 1 itu kita disuruh untuk mengecek jalur dari PCA ke web server. Di sini kita suruh buka command prompt. Kita copy saja tracernya. Nah, ini tuh udah kelihatan jalurnya. Harusnya tuh kalau dari PCA tuh jalurnya itu ke PCA, R1, R2, internet, terus web server. Oke, kita cek di sini. Untuk yang pertama itu merupakan IP dari R1. Ini ya. Kemudian untuk yang kedua tuh IP dari R2. Untuk yang ketiga ini IP dari iNet. Kemudian yang terakhir ini merupakan IP dari web servernya. Oke, lanjut. Which device are on the path from PCA to the web server? Use the address in table. Oh, ini tadi udah saya jawab ya di awal tadi. Ini tuh perangkatnya tuh apa aja? Yang apa tuh? Yang ada di jalur PCA ke web server gitu. Tadi udah saya jelasin. Semoga paham ya. Step 2 tuh adalah trace the path. Oh, ini sama kayak step 1, cuman ini bedanya ini jalur di PCB. Kita buka, kita copy saja. Nah, di PCB ini seharusnya jalurnya itu dari PCB terus ke R3, R2, internet, terus yang terakhir ke web server. Oke, kita lihat IP-nya. Yang pertama itu ini IP dari router 3, ini IP dari router 2, IP dari iNet, dan ini yang terakhir IP dari web server. Oke, lanjut. Di sini tuh kita disuruh untuk mengobservasi atau melihat apakah Di sini tuh kita disuruh mengobservasi ketika R3 menjadi unavailable. Oke. Di sini tuh kita disuruh mendelete ininya. Apa itu sambungannya. Oke, kita delete. Kemudian kita reset lagi dari PCB. Oke. Kemudian what the result? Resultnya ini harusnya RTO karena di R3 ini tidak tersambung ke LAN 2. Jadi ini antara in dan in itu tidak menyambung. Dan ada konfigurasi saat ini tuh belum dikonfigurasi HSRP. Jadi nanti tidak akan bisa membackup. Router lainnya itu tidak akan bisa membackup. Jadi nanti akan terjadi RTO seperti ini. Oke, lanjut. Kita koneksikan lagi. Oke. Terus di sini tuh kita disuruh nunggu sampai hijau. Kemudian kita lanjutkan ping web server. Atau kita bisa trace lagi kayak tadi di PCB.
Ini kalau nggak mau nunggu bisa di skip aja ya videonya tuh. Emang lama nunggu videonya tuh. Nah, udah hijau, kita trust lagi. Harusnya ini tuh udah successful ya. Kalau misalnya nanti ada RTO dikit tuh paling nge-lag. Ini udah langsung successful. Kemudian kita lanjut ke part 2. Kita akan mengkonfigurasi HSRP aktif dan standby. Sebelumnya tuh apa sih yang dimaksud HSRP aktif? HSRP aktif tuh router tuh bertugas untuk mengirimkan pesan gitu. Sedangkan standby itu digunakan pada saat misal HSRP aktif ini bermasalah. Jadi yang router standby ini bakal jadi backupan gitu. Oke. Lanjut. Kita akan mengkonfigurasi dari R1 terlebih dahulu. Kita klik enable, config, kemudian masuk ke config, terus masuk ke ing 011. Terus kita kopas aja ini untuk menghindari typo. Oke. Kemudian di sini tuh ada soal apa yang akan HSRP prioritaskan dari R3 ketika ditambahkan HSRP grup 1. Jadi yang akan diprioritaskan di R3 tuh 100. Karena 100 itu merupakan default dari HSRP. Kan nanti itu di step 2 itu kita disuruh untuk konfigurasi R3 kan. Nah, di sini tuh nggak dicantumin, kita disuruh konfigurasi priority. Jadi kita saat di step 2 itu hanya disuruh mengulangi dari step B dan C. Jadi kita cuma konfigurasi ini aja, standby version 2 sama standby 1. Dan dengan API bla bla bla. Nah, kita tuh udah disuruh ini nambahin priority-nya. Jadi priority-nya itu ikut default, yaitu 100. Gitu. Terus tuh sedikit tambahan aja bahwa HSRP itu kan di sini tuh ada HSRP aktif sama standby kan. Jadi HSRP itu menentukan yang mana yang dijadikan HSRP aktif, yang mana dijadikan priority itu menurut yang mana dijadikan HSRP aktif dan yang mana dijadikan HSRP standby router itu dilihat dari priority-nya. Jadi kalau priority-nya itu tinggi atau seperti inilah, misal priority-nya itu 150 di R1. Jadi yang akan dijadikan aktif HSRP aktif itu R1. Sedangkan R3 yang priority-nya ikut default yaitu 100 akan dijadikan standby route gitu. Semoga ngerti ya apa yang saya jelasin. Makasih. Terus di step 2 ini udah jelas kan kita akan mengulangi lagi dari step B dan C pada R3. Oke. Aduh. Nah, di sini tuh kita masuk ke ing 0/0. Ing ditentuin dari jalurnya. Jadi kita masuk ke interface G0/0, kemudian kita masukkan ini step B, dan kita masukkan step C. Oke.
Oke, udah selesai. Kemudian kita verify HSRP configuration. Ke R1 terlebih dahulu, kemudian kita akan show standby. Oh, salah. Kita keluar terlebih dahulu. Terus show standby. Oke. Oke, di sini tuh ada soal which router is the active router. Nah, dapat dilihat di sini tuh active routernya adalah R1, di mana R1 itu mempunyai prioritas yang tertinggi, 150. Kemudian what is the MAC address for the virtual IP address? Jadi MAC address-nya itu ini. Udah ada tulisannya kan active virtual MAC address, active address-nya. Jadi ini. Kemudian what is the IP address and priority of the standby routers? Kita balik ke standby routers. Ini ya, set is standby. Terus ini IP-nya. Kemudian ini IP dari active router. Ini priority-nya 100 default. Gitu. Kemudian di sini tuh saya disuruh show standby brief. Ya aja. Nah, di sini tuh udah terlihat ya, interface-nya tuh berapa, G0/1. Dan prioritasnya 150, state-nya tuh aktif. Ini IP standby-nya, yaitu IP dari R3. Tuh, terus ini virtual IP-nya. Nah, ini juga sama, interface-nya itu G0/0, priority-nya itu 100, state-nya itu standby. Kemudian ini IP dari apa tuh? Router HSRP aktifnya, yaitu IP dari R1, ini virtual IP-nya. Oke, kemudian change the default gateway address for PC A, PC B, switch 1 and switch 3. Nah, kita itu menggunakan which address should you use. Nah, kita itu menggunakan ini. Menggunakan virtual IP. Jadi ini kita copy aja, terus kita masukkan di switch sama PC-nya. Nah, sebentar. Nah, udah selesai. Kemudian verify the new setting, issue a ping from both PC A, PC C to the web server and the successful. Nah, kita bisa menggunakan yang tadi yang
yang trace tadi. Oke, bisa. Kemudian kita ke PCB. Oke, bisa. Oh, bisa. Terus tadi kita udah trace kan. Maaf, saya sedikit batuk. Kemudian does the pad different from the pad used before HSRP was configured? Nah, kita lihat padnya itu sama ataukah beda. Kita lihat di PCB aja dah, yang paling banyak trace-nya. Nah, di sini tuh jelas-jelas beda. Karena apa? Karena kita menggunakan HSRP aktif atau R1, router 1 sebagai pengirim pesan. Jadi mengolah segala hal itu R1. Sedangkan R3 itu digunakan sebagai standby atau cadangan jika R1 ada masalah. Jadi kalau misal ini tuh tracer, jadi ini akan melewati R1 bukan R3 lagi gitu. Jadi berbeda. Terus select the data tool from packet tracer. Kita akan mendelete R1. Kabel dari R1 kita delete, kemudian kita trace lagi. Terus ada soal, how was the trace different from the previous trace? Nah, jika ada RTO-nya ini kita ulangi lagi, mungkin agak nge-lag, kesendet. Harusnya itu nggak RTO. Nah, oke. Jadi di sini tuh, nah, jadi yang beda itu, yang paling ketara adalah ini. Emang ini yang beda. Karena apa? Karena R1 sebagai HSRP aktif ini tidak tersetting dengan benar atau tidak terhubung gitu sama LAN 1. Jadi akan digantikan router yang standby, yaitu R3 gitu. Kemudian kita reconnect lagi. Oke, kita nunggu hijau lagi ya. Nah, udah hijau, kita buka. Ini kita trace lagi. Dah. What path in use to reach the web server? Jadi path-nya itu ini tuh melalui R1, kemudian R2, kemudian ini internet, dan servernya, web server gitu. If the brand command was not configured for the SCP group on R1, would the result have been the same? Nah, jika misal ini tuh tidak terkonfigurasi dengan baik,
hasilnya tuh tidak akan begini, tidak akan ini, bukan ini, tapi hasilnya tuh bakal menghasilkan alamat dari R3 seperti ini. Gitu. Jawabannya adalah tidak bisa, tidak sama. Nanti bakal tidak sama. Kalau misal ini, the prime command was not configured for the HRP group on R1. Gitu. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Semoga kalian semua yang melihat video ini paham. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.